Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami sehingga kami bangun dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami dan menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada
Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah naikkan pujian kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap hari kita semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus Yesus. Masih dengan tema yang sama di bulan ini, di mana kita sudah menginjak di minggu-minggu akhir bulan Oktober ini, kita boleh kembali belajar mengenai Kristus adalah ketenangan. Berbicara tentang ketenangan, kata ini semakin banyak orang mencarinya. Karena dengan kegiatan yang menyita banyak waktu, kemudian beban semakin berat, dan kebutuhan yang tidak ada habis-habisnya untuk dipenuhi, menjadi tidak mudah untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Kata ketenangan merujuk kepada sebuah perasaan di mana kita bebas dari rasa takut, rasa khawatir, merasa tentram, baik, damai sejahtera, dan aman. Dan ada lagi yang membuat kata ketenangan ini memiliki sebuah makna, tidak hanya sekedar tentram atau bebas dari rasa takut dan khawatir, bahkan memiliki pengertian hidup sentosa dan makmur. Hidup makmur bukanlah semata-mata tergantung dari kesanggupan kita untuk bisa membeli barang-barang mewah atau kondisi finansial yang lebih dari cukup, karena kita sering melihat bahwa orang-orang yang secara finansial tidak punya masalah justru jauh dari rasa damai sejahtera. Dan ini adalah fakta yang kita dapatkan. Orang-orang yang tidak memiliki permasalahan di dalam finansialnya, mereka merasa jauh dari yang namanya ketenangan. Mereka sulit tidur. Mereka takut kalau sewaktu-waktu kekayaannya akan habis. Stres memikirkan pekerjaan atau bahkan morat-marit dari segi hubungan keluarga. Jika demikian, kita perlu tahu bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Sebuah ketenangan yang tidak lagi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Hidup selalu penuh dengan ketidakpastian dan sewaktu-waktu bisa membuat kita berhadapan dengan masalah. Dengan ketenangan seperti itulah kita tidak lagi khawatir. Kita bisa tenang menghadapi kendala seperti apapun dalam hidup, karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dalam apapun yang tengah kita hadapi. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan hidup dengan tenang?
Saya yakin dan percaya semua pasti menginginkan hidup yang tenang, hidup hidup yang bebas atau jauh dari masalah, hidup yang tidak memiliki beban, hidup yang tidak merasa lelah atau capek, sehingga kehidupannya merasa aman, hidupnya merasa baik dan tenang. Tapi kenyataannya kita bisa lihat bahwa untuk memperoleh ketenangan, orang-orang di luar sana mencari alternatif-alternatif untuk mendapatkan ketenangan dengan cara yang salah. Mungkin ada yang mencari ketenangan dengan berpergian ke suatu tempat, menyendiri, menepi, atau ada yang parahnya untuk mendapatkan ketenangan mereka harus minum obat-obatan penenang, obat tidur, karena sepanjang hari tidak bisa tidur diperlukan obat penenang atau obat tidur supaya bisa tidur. Dan ada yang mengambil langkah minum minuman keras untuk menghilangkan pikiran, rasa takut dan khawatir. Itu semuanya sifatnya hanya sementara, sifatnya hanya sebentar saja. Setelah beberapa waktu kita akan kembali diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, yaitu beban hidup, permasalahan-permasalahan, pekerjaan yang menumpuk. Jadi ketenangan yang diambil oleh orang dunia ini sifatnya hanya sementara. Itu bukanlah ketenangan sejati. Tetapi berbeda kalau kita memilih untuk mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu kita cari sumber ketenangan sejati itu, yaitu Kristus Yesuslah yang menjadi sumber ketenangan kita. Dari mana kita memperoleh damai sejahtera atau ketenangan yang bertumbuh? Di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17, mari kita akan baca terlebih dahulu. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan ketenangan di sini merupakan sebuah dampak atau efek dari kebenaran. Dan di ayat ini dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman. Kebenaran di sini berbicara tentang pribadi. Kita tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Kristus Yesus. Kebenaran di sini adalah pribadi Yesus. Di mana ada Yesus, di mana ada Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, maka di situ akan ada kedamaian, ketenangan, dan ketenteraman. Orang yang teguh hati, yang pikiran dan perbuatannya selalu melekat kepada Tuhan, serta berserah, bergantung penuh kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, itulah yang Tuhan akan beri ketenangan di dalam hatinya. Jika demikian, kita harusnya tahu bahwa ketenangan sejati hanya berasal dari Kristus Yesus. Tuhan sanggup mengaruniakan atau memberikan ketenangan kepada orang-orang yang mungkin memiliki karakter atau sifat dasar bahwa orang tersebut selalu dilanda
dengan rasa takut, khawatir. Ada orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang berlebihan sehingga membuat dia takut, membuat dia khawatir. Tuhan sanggup mengubahkan orang-orang seperti ini asalkan dia mau percaya sama Tuhan. Dia mau menaklukkan ketakutannya dan bergantung atau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian orang tersebut bisa lepas dari rasa takut dan khawatir, sehingga hidupnya boleh menjadi tenang di dalam Tuhan. Pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah yang sangat rentan yang bisa diserang oleh si jahat, membuat kita khawatir, membuat kita takut dan cemas, sehingga damai sejahtera dan ketenangan hati itu hilang. Makanya yang sering diserang adalah pikiran dan perasaan manusia untuk menjauhkan dari ketenangan. Terus bagaimana cara kita supaya kita bisa menaklukkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan pikiran-pikiran lainnya yang mengganggu kita? Kita harus datang kepada sumber ketenangan itu sendiri, yang dimana kita 1 bulan ini diajarkan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Di situ dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan Tuhan akan memberikan ketenangan asalkan kita mau hidup, asalkan kita mau nempel, asalkan kita mau mengundang pribadi Yesus tinggal di dalam hidup kita. Maka yang namanya kecemasan, ketakutan tidak akan ada lagi yang bisa membuat kita jatuh. Tuhan sanggup menyediakan ketenangan bagi kita yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu tanpa harus kehilangan sukacita. Yang dibutuhkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, maka kita akan percaya dan kita akan mengalami mukjizat, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Tuhan genapi. Sekalipun situasi mungkin membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak nyaman, asalkan kita berada di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hidup kita, kita pasti bisa melewatinya dan kita akan tenang sekalipun harus menghadapi permasalahan atau pergumulan-pergumulan yang ada di depan mata kita. Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyediakan ketenangan, dan ketenangan yang penuh dengan sukacita. Karena Kristus Yesus itulah sumber ketenangan kita. Biarlah di pagi hari ini kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang sekalipun harus menghadapi badai kehidupan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata kita. Tetapi kalau kita sudah menjadi pribadi yang tenang, sekalipun permasalahan itu datang, sekalipun beban itu menghimpit hidup kita, kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan di dalam hati kita. Puji Tuhan, kita akan tutup dan kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh Tuhan ingatkan kembali untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang sekalipun badai kehidupan, sekalipun permasalahan-permasalahan selalu datang.
tapi kami yakini Tuhan bahwa kami bisa melaluinya bersama dengan Tuhan sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kehidupan kami. Tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan, mempraktekkan, dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus sepenuhnya kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami, menyertai, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami pun tidak akan merasa takut lagi. Kami tidak akan merasa khawatir karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.